Salam, selamat malam umat-umat terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Pada malam ini kita ketemu lagi di dalam program saya PGAIku membaca kitab bersama. Perkenalkan, nama saya Ita Praswanto, Jemaat GTID Immanuel Data. Sebelum pembacaan firman, marilah kita berdoa bersama, mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, kita bersyukur pada hari ini kita diberi kesehatan sehingga kita bisa bertemu dan bersama-sama dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu bisa menjadi pelita bagi kehidupan kita dan di hari ke hari. Terima kasih ya Bapa di surga, kiranya damai sejahtera melingkupi kehidupan kita semua dalam Kristus Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab malam ini terambil dari Bilangan 30 ayat 9 sampai 16. Adapun nazar seorang janda atau seorang perempuan yang diceraikan,
segala yang mengikat dirinya akan tetap berlaku baginya. Jika di rumah suaminya seorang perempuan bernazar atau mengikat dirinya kepada suatu janji dengan bersumpah, dan suaminya mendengarnya, tetapi tidak berkata apa-apa kepadanya dan tidak melarang dia, maka segala nazar perempuan itu akan tetap berlaku. Demikian juga setiap janji yang mengikat diri perempuan itu. Tetapi jika suaminya itu membatalkan dengan tegas pada waktu mendengarnya, maka ucapan apapun yang dikeluar dari mulutnya, baik nazar maupun janjinya, tidak akan berlaku. Suaminya telah membatalkannya dan Tuhan akan mengampuni istrinya. Setiap nazar dan setiap ikatan sumpah perempuan itu untuk merendahkan diri dengan berpuasa dapat dinyatakan berlaku ataupun dapat dibatalkan oleh suaminya. Tetapi jika suaminya tidak mengatakan apa-apa kepadanya dari hari ke hari, maka ia menyatakan berlaku setiap nazar istrinya atau setiap ikatan janji yang menjadi hutang istrinya. Ia telah menyatakannya berlaku, karena ia tidak mengatakan apa-apa kepadanya pada waktu mendengarnya. Namun jika ia membatalkannya beberapa lama setelah didengarnya, maka ia akan menanggung akibat kesalahan istrinya. Itulah ketetapan-ketetapan yang diperintahkan Tuhan kepada Musa sehubungan dengan seorang suami dan istrinya, serta antara seorang ayah dan anaknya perempuan pada waktu ia masih gadis di rumah ayahnya. Demikianlah pembacaan Alkitab malam ini. Renungan malam ini diambil dari SBQ tanggal 1 Juni 2026 malam yang berjudul Perintahnya untuk Perempuan. Itulah ketetapan-ketetapan yang diperintahkan Tuhan kepada Musa sehubungan dengan seorang suami dan istrinya. Sebagaimana diatur sebelumnya oleh firman Tuhan, maka hal yang sama juga berlaku bagi seorang perempuan yang tidak lagi bersuami, baik janda maupun diceraikan, ataupun perempuan yang masih bersuami. Nazar yang dilakukan perempuan itu memberikan tanggung jawab kepada dirinya sendiri dan juga kepada suaminya. Sebagaimana difirmankan Tuhan melalui Musa, perempuan tidak hanya diperhatikan hak-haknya melalui firman Tuhan, tetapi ia juga diperhatikan mengenai segala tanggung jawab atas perbuatannya. Terlebih lagi dalam hal tindakan, iman, serta perilaku ibadah kepada Tuhan. Ayah atau suami memiliki peran penting bagi perempuan, baik sebagai anak maupun istri, untuk memperkokoh pemahamannya akan segala tanggung jawab yang diembannya sebagai perempuan. Hubungan perempuan dengan orang tua, khususnya ayah, serta hubungan dengan suaminya merupakan hal yang sangat penting dalam hidup perempuan untuk mengerti serta menghayati hak dan tanggung jawabnya. Perintah Tuhan melalui firman-Nya yang disampaikan oleh Musa menjelaskan secara jelas bahwa kesetaraan bukan hanya tentang hak, melainkan juga tentang kewajiban serta tanggung jawab. Saat membaca teks Bilangan 30 ayat 9 sampai 16, bagaimana kita, baik laki-laki maupun perempuan, memahami kesetaraan? Bagaimana kita, baik dalam keluarga, kehidupan jemaat, bahkan masyarakat, menerapkan prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan? Apakah kesetaraan dapat diwujudkan dengan mudah? Apa saja yang hambatan-hambatannya? Dan bagaimana cara kita mengatasi hambatan tersebut? Dalam mensyukuri kali ulang tahun Yapendik GBIB, kita semua dipanggil dan diutus untuk menjalankan misi Allah bagi dunia, khususnya Indonesia melalui bidang pendidikan. Melalui Yapendik GBIB, mari penuhi panggilan mencerdaskan bangsa, sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang mampu mewujudkan kesetaraan hakiki bagi seluruh warga demi kemuliaan nama Tuhan Allah di dunia.
Opa Oma terkasih, demikian pembacaan firman dan renungan malam ini. Marilah kita tutup pertemuan ini dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam pembacaan firman-Mu malam ini. Mampukan kami dalam melakukan kehidupan sehari-hari. Berkati kami, Opa Oma PKLU dimanapun berada. Karuniakan kesehatan untuk melaksanakan aktivitasnya. Terima kasih Tuhan untuk segala peristiwa yang terjadi pada kehidupan kami. Kami percaya semua terjadi karena kesalahan. Ampuni segala dosa dan salah kami. Berkuasalah terhadap kehidupan kami agar kami layak untuk memuliakannya. Terbuktilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, Bapak Mama terkasih. PKLU tetap semangat dan sehat selalu.